Lihat, nggak ada bedanya. Warnanya sama kelihatannya. Daunnya sama, sulit dibedakan. Bahkan petani yang berpengalaman pun belum bisa membedakannya kalau waktu di sini. Nggak bisa. Bisa dibedainnya nanti kapan? Yang kedua, tolong tampilkan gambarnya. Baru kelihatan. Pada saat apa? Berbuah. Makanya ingat Tuhan Yesus ngomong di Matius, dari buahnya kamu bisa mengenal pohonnya. Berbuah dulu, baru bisa dibedain. Itu pun lihat di gambar yang dibuletin. Begitu berbuah pun lalang hampir mirip. Hampir mirip. Sulit untuk membedakannya. Karena itu Tuhan itu ngomong, jangan dicabut. Kamu gak bisa bedain nanti pada saat panen baru. Dan yang cabut bukan kamu. Tuhan bilang siapa yang akan cabut? Malaikat. Itu kan Tuhan Yesus bilang kan? Malaikat. Karena kalau kamu main cabut aja, kamu akan pikir itu adalah lalang, ternyata itu gandum. Berapa banyak di gereja, kalau kita melihat orang, wah kayaknya kalau dia udah punya salah, rasanya ini adalah lalang yang perlu dicabut. Lempar. Yesus bilang, no. It's not the time. It's not the time yet. Belum. Yesus saja datang, bukan untuk cabut-cabut. Saudara harus ingat itu. Nanti kita masuk nih, ada Injilnya di sini. Tapi ginilah, bukankah kita sering seperti si hamba? Ketika lihat seseorang, langsung kasih label, ini orang gagal jadi orang Kristen. Ini orang gak rohani. Di mobilnya kalau saya naik musiknya Guns N' Roses terus. Saya naik mobilnya musiknya Keith Urban gitu ya. 6 hingga 43. Yang menyatakan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan
dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kembali kita mendengarkan satu perumpamaan lagi yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saya juga mau mengajak kita melihatnya nanti dari sudut pandang yang bergeser sedikit. Nggak cuma mengatakan bahwa kalau biasanya perumpamaan ini langsung orang Kristen berpikir gini, waduh, siapa yang jadi gandumnya, siapa yang jadi lalangnya, gitu kan? Tapi saya mau mengajak kita melihat lebih dari itu, makanya tadi saya mengajak kita melihatnya, membacanya dengan seksama, karena di dalam bacaan ini, sama kayak minggu lalu, Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan, lalu stop, dan di ayat 36 baru dia jelaskan kepada murid-muridnya arti dari perumpamaan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa pada saat Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan ini, dia sebut hampir semua apa yang dikatakannya pada saat perumpamaan itu disampaikan. Di sana ada penabur, yaitu anak manusia. Di sana ada ladang yang dikatakan itu dunia. Di sana ada benih yang baik atau gandum itu yang disebut anak-anak kerajaan. Di sana ada lalang. Lalang itu rumput, nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Itu adalah anak-anak si jahat. Dikatakan juga ada musuh yaitu iblis yang menaburkan benih yang jahat itu. Lalu ada panen, yaitu akhir zaman, kata Yesus. Dan ada penuai, yaitu malaikat-malaikat. Sadar nggak? Bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan, dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan penjelasan dari arti perumpamaan, ada yang hilang dari penjelasannya. Kalau Bapak Ibu simak baik-baik tadi, yang saya sebut tadi ini dari ayat 36 sampai 43, ada sosok yang nggak disebut sama Yesus di sini. Ada yang dapat? Oke, saya bilang baca pelan-pelan gitu ya. Satu sosok ini nggak dijelaskan. Lihat. Ini artinya, ayat berapa tuh tadi duluannya itu? 24. Ini kan ayat 30. Nah, ini dia. Ayat berapa tadi? Mulainya ayat berapa tadi Bu Flo baca? 24 sampai 30 ya? 24. Nah, terus ayat 25. Oke. Ayat 26.
Lihat ya, ini pelan-pelan lagi. Ayat 27. Udah, lihat ayat 28. Ayat 29. Ayat 30. Ada nggak yang nggak kesebut sama Yesus? Belum dapat. Hamba. Dijelaskan nggak sama Yesus? Enggak, hamba-hamba itu siapa? Ini hal yang menarik. Satu sosok yang disebutkan dalam perumpamaan, tapi sengaja nggak dijelaskan. Kalau saudara dapat tadi itu, semua dijelaskan satu-satu. Hamba ini nggak ada penjelasan siapa hamba ini. Tapi ini yang saya mau masuk di sini. Bahwa para hamba ini mewakili kecenderungan manusia yang mau mengambil peran Allah. Kan si hambanya bilang, karena ada lalang, ada benih jahat pada waktu tidur, si jahat menaburkan benih, tumbuhlah lalang. Lalu si hamba bilang sama tuannya, saya cabut ya lalangnya di antara gandum. Dan Tuhan bilang, dalam perumpamaan ini, jangan. Hamba-hamba seringkali mau mengambil porsinya Tuhan. Ini catatan penting. Dia bilang ayat 28, coba ditampilkan aja ayat 28. Tuhan, maukah kami pergi cabut lalang itu? Dialognya itu, hamba itu berkata, maukah? Mereka itu tulus, mereka penuh semangat, mereka ingin melindungi ladang. Sama kayak mereka ingin melindungi gereja. Maka saya mau tanya di sini. Dari semua kita, termasuk saya. Siapa gandum? Siapa lalang? Jangan bilang di gereja nggak ada lalang di antara gandum. Ladang itu apa kata Yesus penjelasannya? Dunia. Gereja ada di dunia? Yes. Tapi nanti akan ada bedanya. Nah, banyak orang di gereja pengen jadi kayak hamba ini. Karena seringkali masalah terbesar bukan lalangnya, tapi keinginan manusia menjadi hakim sebelum waktunya. Yesus bilang ada nanti waktu penghakiman. Kadang kita terlalu cepat menghakimi apa yang belum selesai dikerjakan Allah. Nah, banyak ladang gandum di Palestina. Itu kalau mau diperhatikan, nah tolong ditampilkan gambar yang pertama sekarang. Bapak Ibu bisa bedain nggak mana lalang mana gandum? Ini ada bedanya nih. Coba, bisa bedain nggak? Ini tapi dijelasin nih dalam gambar ini. Tuh dibilang di sana ya, kalau Bapak Ibu bisa kelihatan karena ini agak kecil. Gandum sama lalang dia bilang ada bedanya, tapi begitu saya zoom, saya lihat gambarnya, hampir sama. Saya lihat nggak ada bedanya. Warnanya sama kelihatannya, daunnya sama, sulit dibedakan. Bahkan petani yang berpengalaman pun belum bisa membedakannya kalau waktu di sini. Nggak bisa. Bisa dibedainnya nanti kapan? Yang kedua, tolong tampilkan gambarnya. Baru kelihatan. Pada saat apa? Berbuah. Makanya ingat Tuhan Yesus ngomong di Matius. Dari buahnya kamu bisa mengenal pohonnya. Berbuah dulu baru bisa dibedain. Itu pun lihat di gambar yang dibuletin. Begitu berbuah pun lalang hampir mirip. Hampir mirip. Sulit untuk membedakannya.
Karena itu Tuhan itu ngomong, jangan dicabut. Kamu nggak bisa bedain nanti pada saat panen baru. Dan yang cabut bukan kamu. Tuhan bilang siapa yang akan cabut? Malaikat. Itu kan Tuhan Yesus bilang kan? Malaikat. Karena kalau kamu main cabut aja, kamu akan pikir itu adalah lalang, ternyata itu gandum. Berapa banyak di gereja, kalau kita melihat orang, wah kayaknya kalau dia udah punya salah, rasanya ini adalah lalang yang perlu dicabut. Lempar. Yesus bilang, no. It's not the time. It's not the time yet. Belum. Yesus saja datang, bukan untuk cabut-cabut. Saudara harus ingat itu. Nanti kita masuk nih, ada Injilnya di sini. Tapi ginilah, bukankah kita sering seperti si hamba? Ketika lihat seseorang, langsung kasih label, ini orang gagal jadi orang Kristen. Ini orang gak rohani. Di mobilnya kalau saya naik musiknya Guns N' Roses terus. Saya naik mobilnya musiknya Keith Urban gitu ya. No problem Bapak Ibu. Mau Nirvana kayak, mau heavy metal kayak gitu. Itu musik. Tapi jangan terlalu cepat menghakimi orang. Dan lalu bilang, nggak mungkin berubah, ini udah tabiat nih, emang dasar lalang. Oh. Tuhan Yesus bilang, kamu gak akan pernah tahu sampai buahnya dia keluar. Allah belum selesai menulis kisah hidupnya. Jangan kita menghakimi orang seolah-olah udahlah, selesai nih orang ini. Gak bisa lagi diperbaiki. No. Maka saya mau bilang, Yesus sedang mengajarkan sesuatu kepada para murid. Kalau para murid pada waktu itu jadi hamba untuk menjadi hakim, maka Matius si pemungut cukai nggak akan pernah jadi rasul. Kalau para murid pada waktu itu menjadi hamba yang menjadi hakim bagi sesamanya, maka Petrus akan dibuang setelah menyangkal Yesus. Atau Paulus dia akan mati sebagai penganiaya jemaat. Tetapi Allah melihat apa yang belum dilihat manusia. Kejahatan itu memang nyata Bapak Ibu. Dosa itu ada dan di dalam kita semua. Tetapi kesabaran Allah itu jauh lebih besar. Yesus bukan mau bilang lalang itu gak pernah ada. Yesus bahkan bilang secara realistis, musuh yang menaburnya. Iblis itu ada, dosa itu ada, kemunafikan itu ada, ketidakadilan itu ada. Orang yang menyakiti kita itu ada mungkin di sekitar kita. Orang yang mau merusak persekutuan gereja itu ada mungkin di dalam persekutuan tersebut. Tetapi mengapa Allah tidak langsung menghakimi semuanya? Karena masih ada musim anugerah. Ada musim anugerah. Bapak Ibu lihat ya, orang yang mengalami anugerah Allah, yaitu Petrus, dia menulis begini. Tolong ditampilkan ayatnya 2 Petrus 3 ayat 9. Lihat, Petrus nulis ini. Saya baca pelan-pelan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia apa katanya? Sabar. Petrus mengalami kesabaran Allah. Ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang apa dibilang? Berbalik dan bertobat. Ini yang si Tuhan bilang jangan dicabut. Dan saya mau bilang bagi kita, Bapak Ibu sadarlah bahwa setiap hari yang kita jalani itu adalah bukti kesabaran Allah
yang selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Dan yang paling mengejutkan adalah bagaimana jika kita ternyata dulu adalah ilalang. Sibuk-sibuk melihat orang, tanpa sadar kita dulu adalah lalang. Di sini Injil mulai berbicara bagi kita. Kita mudah menunjuk mana lalang di sekitar kita. Tapi bagaimana kalau sebelum mengenal Kristus bahwa kita itu juga lalang? Nah, Efesus 2 ayat 1. Wow, ini Paulus nulis luar biasa di sini. Tolong ditampilkan. Nah, ini dia. Ini yang dia bilang. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Sebelum mengenal Kristus kita ini lalang. Kamu dahulu sudah apa? Mati. Dia bukan bilang sakit. Mati. Paulus bukan bilang sakit. Tapi dia bilang mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Bukan lemah, bukan sakit, tapi mati. Secara rohani, tidak ada seorang pun yang lahir sebagai gandum. Semua orang berdosa. Dan yang membedakan lalang dan gandum bukan moralitas. Bukan latar belakangnya Yahudi, bukan Yahudi, atau siapapun dia. Bukan kesalehannya. Tetapi yang membedakan nanti adalah kasih karunia Allah. Di sini salib menjadi pusat berita. Perhatikan sesuatu yang luar biasa. Bahwa dalam perumpamaan ini harusnya lalanglah itu yang dibakar. Dan itu benar. Pada waktunya nanti akan terjadi. Tapi Yesus menjelaskan bahwa pada akhirnya ada penghakiman. Namun sebelum hari itu tiba, terjadi sesuatu yang tidak ada dalam perumpamaan ini. Yaitu sang anak manusia. Dia masuk di tengah-tengah ladang itu. Dia masuk di dalam dunia. Ia hidup di tengah-tengah lalang itu. Walaupun ia ditolak, walaupun ia dihina. Bahkan ia menerima hukuman yang harusnya diterima oleh para lalang itu. Disalib, Kristus ditinggalkan. Kristus menanggung api murka Allah. Supaya orang-orang berdosa, saudara dan saya, dapat diterima sebagai gandum kerajaan Allah. Itulah Injil. Kita menjadi gandum bukan karena kita lebih baik, tapi karena kita adalah milik Allah. Sang gandum sejati yang rela mati bagi kita. Itulah mengapa panggilan gereja bukan menjadi hakim, tapi menjadi saksi. Para hamba ingin mencabut, tetapi Tuhan berkata, tunggu. Apa artinya? Gereja bukan dihadirkan untuk menghakimi dunia. Gereja dihadirkan untuk memberitakan Injil. Ada waktunya penghakiman dan itu bukan porsi kita. Dan itu berarti hari ini masih ada keselamatan bagi kita. Mungkin ada orang yang berbicara pada hari ini pada dirinya atau kepada Tuhan, Tuhan, kenapa sih Engkau biarkan orang-orang jahat nih ada di sekeliling saya? Bukan Yesus enggak peduli. Tapi Yesus mau bilang, aku sedang memberi waktu untuk masa penuaian bagi mereka. Atau mungkin ada dari kita yang merasa diri kita jauh, Tuhan saya udah pergi terlalu jauh dari Tuhan, terlalu banyak dosa, saya sudah terlalu rusak, enggak mungkin Tuhan menerima saya. Dengarkan kabar baiknya hari ini. Jika Allah masih memberi waktu, itu berarti pintu anugerahnya masih terbuka bagi saudara dan saya. Maka jangan tunggu sampai hari penuaian tiba. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ada sebuah bulir gandum tumbuh di tengah lalang. Setiap hari ia melihat lalang itu semakin banyak. Tapi percayalah, munculkan gambar yang ketiga. Akhirnya kita bisa membedakan. Bapak Ibu, lalang itu
tidak akan pernah tumbuh seperti gandum di gambar yang kiri. Ini tumbuhnya sama-sama. Karena gandum itu akan mengeluarkan buah yang berkualitas dan berat, berbobot. Sehingga gandum itu sama seperti padi. Karena dia berat, semakin dia berbuah maka dia akan semakin lalang. Dia ringan, kelihatannya berbuah tapi terus akan terlihat bedanya. Dan pada masa penuaian, dengan mudah, ya, nanti malaikat-malaikat tinggal cabut, kelihatan sekali mana yang menghasilkan gandum dan mana yang tidak. Dan hari ini, Tuhan punya harapan pada saudara dan saya, supaya kita bisa menjadi seperti gandum. Bapak Ibu, gandum itu supaya berbuah diusahakan. Lalang itu gak perlu disiram, gak perlu kasih pupuk, dia tumbuh terus. Tapi gandum itu perlu diusahakan dan Tuhan berusaha. Apa usaha Tuhan bagi kita? Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan firman-Nya, Dia kasih kesempatan kita waktu untuk bisa menyanyi, memuji, supaya kita terus bertumbuh, dan akhirnya kita berbuah. Dari buahnya, itu yang bisa membedakan mana gandum dan mana lalang. Berita yang luar biasa adalah kalau Kristus datang menghakimi dunia pada hari pertama kali kita berdosa, mati kita semua. Mati. Bahkan Paulus sudah bilang, kita mati. Gak ada seorang pun dari kita yang ada di sini untuk bisa menerima kabar baik. No. Tapi yang luar biasa adalah Allah sabar. Allah memberi waktu supaya kita mendengar Injil. Allah sabar supaya kita bertobat. Allah sabar supaya kita diselamatkan. Maka di akhir renungan ini saya mau sampaikan bagi kita. Ketika hari panen tiba, yang terpenting bagi kita bukan berapa lama kita berada di ladang. Tapi apakah kita sungguh menjadi milik Sang Tuhan. Jangan habiskan waktu hidupmu hanya untuk berupaya mencabut lalang di antara gandum. Tapi pakailah waktu hidupmu untuk tetap menjadi gandum yang berbuah. Sebab ketika Sang Tuhan datang, yang Ia cari bukan hakim-hakim yang sibuk untuk mengadili, melainkan murid-murid yang setia di dalam Kristus. Peganglah Kristus, hiduplah dalam anugerah-Nya, dan berbuahlah sampai Ia datang kembali. Karena dari buahnya kita bisa tahu ini berasal dari benih yang mana. Amin.